ada jasad orang itu. Saat sedang diam kebingungan, kami dikagetkan dengan suara orang dari belakang kami. Cari siapa? Halo para penakut, sudah pernahkah Anda BP tengah malam? Cobalah dan rasakan sensasinya. Oke, cerita ini datang dari timur. Cukup jauh kan? Cerita horor jembatan kuntilanak sedang menggendong bayi. Kuntilanak ini menggendong bayi di bawah kolong jembatan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pasang headset, siapkan cemilan, cuci tangan, cek BPKB dan STNK, saksikan. Hihihihihihi. Halo semuanya, namaku Ardi. Aku memiliki cerita mistis tentang hantu penunggu jembatan. Cerita ini adalah pengalaman nyata yang aku alami bersama teman-temanku. Aku berasal dari daerah timur Indonesia, tepatnya di sekitar kota Sumbawa. Waktu itu kira-kira jam 7 malam, aku dan 6 orang temanku sedang duduk di pinggir pantai. Kebetulan rumah kami ini terletak dekat sekali dengan pantai. Kami duduk mengobrol di dekat muara sambil membakar ikan. Muara itu terhubung dengan sungai yang cukup luas, dan kira-kira 100 meter dari muara itu terdapat jembatan yang melintang di atas sungai itu. Saat itu kami sedang asik mengobrol dan bermain gitar. Sebagai remaja di pulau kecil, hanya itulah cara kami menghibur diri. Ketika sedang asyik melewati kebersamaan itu, salah satu temanku tidak sengaja melihat ke arah jembatan itu. Dia melihat ada seorang sedang berdiri di atas jembatan. Tidak jelas laki-laki ataupun perempuan, karena sangat gelap waktu itu, sehingga temanku ini tidak bisa memastikannya. "Hei, lihat, itu di sana," kata Ahmad sambil menunjuk ke arah jembatan. "Wah, ngapain itu orang?" ujar temanku Rian. Kami semua hening memandang bayangan orang yang berdiri di atas jembatan itu. Tak berapa lama orang tersebut merentangkan tangannya ke depan, kemudian melompat ke bawah. Setelah itu terdengar suara seperti orang yang terjatuh ke dalam sungai. Biur. Suara itu terdengar jelas sekali oleh kami berenam. "Tolongin orang itu sedang bunuh diri," teriak Boni yang telah berdiri. Kami pun semua serentak berlari menuju jembatan itu. Setelah kami menuju jembatan itu, kami mencari orang yang tadi jatuh. Kami ingin menolongnya. "Mana? Kok gak ada?" ucap si Ahmad. Kita berpencar aja. Coba cari di pinggir-pinggir," kataku. Sambil memegang senter, kami mencoba menyusuri pinggir sungai. Kami berharap bisa menolong orang itu. Setelah tak berapa lama, kira-kira 20 menit lah, kami mencari, namun tidak menemukan apa-apa, hingga kami semua berkumpul tepat di bawah jembatan itu. Suasana begitu sepi dan hanya terdengar suara kendaraan yang kadang-kadang melintas di atas jembatan. "Masih di dasar sungai mungkin orang itu," ujar Fikri, salah satu temanku. "Kalau sudah mati, seharusnya mengapung dong," ujar si Boni. Kami semua pun berdiam bingung sambil sesekali melihat ke kanan dan ke kiri sungai itu. Siapa tahu ada jasad orang itu. Saat sedang diam kebingungan, kami dikagetkan dengan suara orang dari belakang kami. Cari siapa? Sontak kami pun semua melihat ke belakang. Tanpa komentar, tanpa aba-aba, kami pun semua langsung lari sekuat tenaga. Tepat di belakang kami, ternyata ada sesosok wanita
yang sedang menggendong bayi. Rambutnya panjang. Dia memakai baju putih yang lusuh sekali dan mengeluarkan suara seperti sedang menyanyikan lagu ke seorang anak itu. Kami pun semua langsung lari tunggang langgang dan meninggalkan jembatan itu. Kami semua lari berpencar, dan saya pun berlari bersama empat teman saya. Dan ketika kami lari sudah cukup jauh dari jembatan itu, kami pun menemui salah satu warga di sana. Lalu ditanya kami sama bapak itu. Nama bapak itu adalah Bapak Joy. Dan bapak itu bertanya, "Kenapa kalian lari-lari? Ada apa?" ucap beliau. Dan kami hanya menjawab, "Itu Pak, itu," sambil nafas kami ngus-ngusan karena kami takut dan capek pastinya ketika kami sudah lari seperti itu. "Di sana Pak, di jembatan itu ada perempuan yang mau bunuh diri." "Tapi bukan Pak, itu kuntilanak." Dan kami menceritakannya sambil amburadul lah. Pokoknya gak jelas ceritanya. Lalu bapak itu pun memahami, karena ternyata di jembatan itu memang terkenal angker dan banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat janggal. Dan bapak itu pun akhirnya menyuruh kami pulang. Dan keesokan harinya memang benar aku bertanya kepada orang tuaku. Jembatan itu memang angker dan ada penunggunya. Oke, sekian ini cerita dari saya. Kalau nanti ada cerita lagi akan saya ceritakan. Terima kasih. Oke teman-teman, ending yang cukup mengerikan. Ya namanya mengerikan sih ya. Lagi niat mau nolongin malah setan, kan anjrit banget setan itu. Udah mau ditolongin malah nakutin. Wah, manja gelut itu. Oh, kalau saya bisa. Oke, cukup sekian cerita ini. Dan jika kalian semua ingin memberikan cerita, mengirimkan cerita, kalian bisa DM lewat Instagram atau langsung saja kirim lewat email. Sertakan nama kalian kalau kalian mau, sertakan nama daerah, nama tempat, nama semuanya jika kalian mau ingin disebut. Jika tidak ingin, ya tidak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk mengirimkannya supaya channel ini terus berkembang, terus bagus, dan wow. Cukup, terima kasih. Salam Perdukunan Indonesia. Pocong lagi BAB.